Akhirnya guys, nyampe. Udah ngos-ngosan. Oke, jadi kali ini kita mau menuju ke Semarang. Sebetulnya ini bukan trip keluarga, melainkan kita memang lagi ada kegiatan atau dinas kantor yang mengharuskan kita berkegiatan di Semarang. Mana Pak? Hah? Ntar tanya dulu. Hingga rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti dengan sempurna. Hati-hati jalur 2 dari Oke, kita naik kereta Argo Bromo Anggrek. Itu jalur 2 tuh. Jalur 2 Pak, ini 1 dan 2 Pak. Nggak bisa jalur 3 aja. Bisa Pak, ntar nyasar. Stasiun besar dan mohon periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta dan berbagai stasiun. Kita masuk di jalur 2. Jalur berapa Pak Sin? Hah? Gerbong 4. Mana? Jadi kereta kita udah datang. Argo Bromo Anggrek 2. Kita rangkaiannya yang keempat ya Pak. Ini masih gerbong 2. Rangkaian kita ada nggak Pak? Jangan-jangan rangkaiannya beda. Oke, kita masuk dulu. Siap-siap. Eksekutif 4 1B. Bismillahirrahmanirrahim, sampai. Oke, jadi kita udah di atas rangkaian gerbong kereta, guys. Ntar Bang Eris di sini kalau udah jadi, kalau nggak jadi gue pindah. Kan lu enak bisa tiduran ntar. Oke, jadi kita udah di dalam rangkaian kereta api Argo apa Pak? Argo Bromo Anggrek. Jadi ada satu teman kita yang telat, sedangkan kereta nih bakal jalan 8.20. Tadi tuh posisinya masih di daerah Meruya. Nah, kemungkinan dia bakal beli tiket lagi. Kalaupun misalkan keburu, nanti tadi tiketnya udah kita tutupin kita tutupin di Lawson gitu. Semoga sih keburu, jadi nggak keluar budget bro. Nah, jadi tadi pas kita ngeliat di Maps kan sempet share live log teman kita nih, dia udah sampai di stasiun. Jadi kita suruh lari sih, mudah-mudahan keburu. Jadi nggak pesan tiket double gitu harapannya. Jadi ini untuk tampilan di gerbong kereta Argo Bromo Anggrek. Stasiun tujuan akhirnya itu Surabaya, tapi nanti akan transit di daerah Semarang, Cirebon dan Semarang. Akhirnya guys, nyampe. Udah ngos-ngosan. Takut ketinggalan kereta. Nyampe juga. Last minute. Bener-bener last minute.
alhamdulillah. Pas kita komplit, udah nyampe semua, tinggal berangkat. 5 menit lagi bang. 5 menit lagi. Oke, jadi kita udah berangkat. Nah, ini tadi Bang Eris yang udah ngos-ngosan bang. Last minute, tinggal 3 menit jalan dan pas banget Bang Eris nyampe tuh kereta jalan. Emang masih rezeki pak. Nah, perjalanan kita nih menempuh jarak sekitar berapa? 400 km atau 6 hari ya pak? Oh 6 jam, sorry 6 jam. Nah, ini kita baru banget nih, tuh. Masih daerah Jakarta nih. Masih kelihatan gedung-gedung bertingkat, masih di Kebon Sirih. Mudah-mudahan perjalanan kita nih lancar, aman, dan kembali ke tempat tujuan selamat, sehat, tanpa ada kurang apapun. Untuk mengisi perjalanan kita 6 jam, Pak, apa yang mau kita bahas nih, Pak, kira-kira? Bahas Taman Safari. Taman Safari. Jadi ada isu belakangan, bukan isu sebenarnya, udah mendekati fakta ya, Pak. Betul. Laporan pun sebenarnya kalau dilihat dari tahun 97 tuh sudah ada surat rekomendasi dari Kementerian HAM. Tapi pas kita lihat di berita kemarin YouTube, ternyata oleh Mabes Polri dikeluarkan SP3, surat pemberhentian penyelidikan. Gitu Pak. Nah sekarang baru mencuat lagi nih, viral kembali nih. Jadi itu ternyata dari ex atau mantan pemain-pemain sirkusnya itu udah ada yang pernah ngepost di TikTok tahun 2024. Dan itu banyak. Itu pasti belum viral. Baru viral di tahun 2025 ini, dan memang banyak bukti-bukti yang disampaikan oleh si ex-OC itu. Oke. Nah kemarin juga sempat di YouTube tuh udah naik ke berita kan, bahwasannya ada laporan mereka tuh udah muat laporan lagi, dan si kuasa hukum dari para karyawan OC ini menyampaikan akan melayangkan gugatan ke Taman Safari. Tapi dari sisi legalnya kan, ini adalah dua entitas yang berbeda, Pak. Betul. Secara hukum memang berbeda, tapi kan dalam satu induk ya, artinya satu grup lah seperti itu. Ya. Harusnya sih ya diselesaikan lah, apalagi kan kemarin juga sempat di press conference-nya itu dari pihak Taman Safari yang mengatakan ada seperti kedisiplinan katanya kan, disetrum pakai alat setrum gajah, dan sebagainya tuh ya saya rasa perlu diusut tuntas seperti apa. Dan juga pengakuannya sempat dibeli makan tai kotoran gajah. Nah ya, itu memang benar-benar nggak tahu bilang lagi sih gimana sih, tapi ya kita harus pastikan lagi seperti apa. Cuman masyarakat kan memang taunya itu ya karena pemiliknya sama, ya jadi nggak mau tahu. Ya benar, gugatan secara orang-orang awam tuh ya benar, gugatan tuh ya ke Taman Safari ya karena pemiliknya masih sama. Betul, karena satu grup. Oke, jadi sementara itu dulu yang kita bahas. Nanti kita sambung-sambung lagi, apalagi yang akan kita bahas lagi. Sampai ketemu di Semarang. Jangan Semarang Pak, Cirebon dulu. Kan kita mampir Transit Cirebon tapi kita nggak turun Pak. Oke, see you, stay tune, jangan kemana-mana. Mendingan nonton aja daripada kemana-mana. Kita tuh udah menempuh jarak kira-kira 10 kilo Pak. Tapi lihat Pak, rekan saya tuh sudah bekerja dengan laptopnya Pak. Nah, jadi jangan pikir kalau kita keluar kota kerja dinas luar tuh jalan-jalan atau trip. Enggak, dia tuh bekerja, tetap kerja seperti biasa. Cuma bedanya kita nggak ada di tempatnya aja. WFA, work from anywhere. Sekarang WFT, work from trend. Ini tuh sebenarnya kayak mungkin ini bisa jadi nanti adalah seperti tren tubusan Pak. Awal-awal tren tubusan itu seperti ini Pak. Orang tuh workaholic. Itu kan ada zombie Pak, ada tubusan Pak. Iya, zombie kan diidentikin tidak tidur Pak. Tidak tidur dan template-nya ya begitu aja. Saya khawatir Bapak nih, nah itu tren tubusan.
tetap semangat. Namanya kita pejuang rupiah. Ada yang ingin dicapai, ada yang ingin digapai, ada yang ingin dibahagiakan. Semoga apa yang kita kerjakan di pekerjaan sehari-hari menjadi ladang rezeki, pahala, dan ibadah buat kita semua. Ada pesan Pak untuk para pekerja-kerja yang di luar sana? Cintailah pekerjaanmu semana kau cintai sawah. Den. Oke, jadi kita udah ngelewati Cirebon. Perjalanan kita kurang lebih udah 3 jam dari Jakarta tadi. Kemungkinan kita bakal sampai di stasiun Tawang Semarang 3 jam lagi atau perkiraan pukul 13. Untuk mengisi waktu doang, mungkin kita coba bakal jalan-jalan ke belakang, mau lihat gerbong kantin. Ada apa aja di gerbong kantin, nanti kita sambil nongkrong di sana sambil ngopi-ngopi, lihat-lihat, jalan-jalan sambil mengisi waktu doang. Oke. Jadi kita udah sampai mana Pak? Kita udah sampai Cirebon. Di pematang sawah berhampar luas. Jauh di kota, di kampung banyak sawah-sawah. Jadi terkesan ingat ke kampung halaman ya Pak? Betul, kampung halaman saya masih banyak sawah-sawah begini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Cirebon. Nah, Cirebon. Akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon. Kita udah sampai di stasiun Cirebon. Berarti masih ada sekitar 3 jam lagi. 3 jam lagi menuju Semarang. Menuju Semarang. Jadi sebenarnya Cirebon tuh ada singkatannya atau Apa artinya tuh? nggak Pak? Cirebon, C-nya tuh air Pak, dalam bahasa Indonesia artinya air. Cirebon tuh udang, jadi air udang. Air udah. Oh. Ini sekarang kita lagi di gerbong kantin ya Pak. Kita mau pesan. Kita lagi coba untuk refresh dulu, refresh kopi. dulu. Karena biar kita nggak pegel juga. Betul. Biar kita nggak jenuh. Betul. Kita pesan-pesan makanan, ngopi, Menikmati perjalanan. menikmati perjalanan sambil ngisi waktu luang. Cuman bedanya kalau tadi Pak Sandy ini sempat kerja, kalau ini udah nggak dulu ya. Udah Pak? nggak, udah. Berhenti dulu Pak pekerjaannya. Nikmati pemandangan dulu Pak. Nah, soalnya jarang-jarang bakal seperti ini lagi. Wah betul. Oke, jadi kita tunggu dulu yang kita pesan tadi. Nanti kita review makanan dan minuman. Nah, review makanannya. Oke. Buat Pokoknya yang mudah-mudahan belum pernah nanti mau cobain, harganya kita spill juga. betul. Kalau kata Tex Carlos, mudah-mudahan sih nggak ada obeng Pak. Nggak ada obeng. Nggak ada obeng. Jadi apa Pak? Jawa Barat ini luas banget. Jawa Barat luas ya, kalau dari segi jarak lumayan luas Jawa Barat itu Pak. Mengcovernya itu dari Depok sampai dengan perbatasan Indramayu Pak. Indramayu. Jadi lumayan luas. Jadi kalau di Pulau Jawa ini Jawa Barat paling banyak penduduknya, ya? Paling padat itu Jawa Paling Barat. padat memang di Jawa Barat Pak, karena kan memang perputaran ekonomi ataupun tempat pencarian pekerjaan itu Jawa Barat dan sekitarnya Pak. Betul.
Oke, jadi sekalian kita review apa yang udah kita pesan tadi. Pak Sandy kebetulan memesan hot coklat. Tapi ini bukan sponsor dari Alphagif ya, Pak? Bukan. Kebetulan Bapak tuh pakai baju Alphagif. Kebetulan pakai bajunya aja. Ya, jadi kita disclaimer dulu, ini bukan sponsor dari Alphagif. Bukan. Kebetulan Pak Sandy adalah salah satu dari pemenang tiket mudik lebaran kemarin. Mudik umroh. Mudik Jadi ada lebaran. salah satu yaitu berupa kaos dari Alphagif. Betul. Oke, Pak. Jadi apa itu, Pak? Tadi, Pak? Ini Hot hot coklat. coklat. Lumayan lah untuk ukuran di sini, walaupun ya memang namanya di kereta ya di tempat-tempat yang seperti ini harganya pasti akan sedikit lebih mahal dari tempat biasanya. Ya ini sekitar harga tadi 15.000 untuk coklat. Lumayan kan, mungkin bisa dicoba, Pak. Apa bedanya dengan hot coklat yang ada di Starbucks atau Maxwell? Rasanya mirip Milo. Milo bubuk. Mungkin kalau di roti bakar Edi terkenalnya sama di Milo Dinosaurus. Milo dinosaurus. Milo Dinosaurus itu karena porsinya besar sih, Pak. Oh. Berarti soto lah lumayan. Pak Reja apa nih reviewnya? Nah, kebetulan kalau saya pribadi, saya pesannya tuh kopi hitam aja, Pak. Karena saya nggak bisa lepas dari kopi hitam. Mantap. Sebenarnya bukan yang nggak bisa lepas sih, Pak, karena lebih ke enak aja menikmati kopi hitam. Walaupun bukan kopi pilihan yang meledak yang dirawat seperti rasanya. Ini kopi santai aja gitu. Tapi sama kopi di minimarket atau di tempat-tempat lain? Untuk rating dari kopi ini menurut saya sih 7/10 lah, Pak. 7/10 lumayan ya, angka yang Lumayan. cukup tinggi. Kalau sama Starling? Kalau sama Starling Betty lah, Pak, beda-beda dikit. Bedanya ini lebih high class aja karena kita disuguhi dengan panorama alam, kita bisa ngopi, dapat tempat AC. Ya, berarti yang membedain itu bukan cuma dirasa tapi di ini ya pemandangannya ya. Jadi apa yang kita bayar di sini, kopinya bukan hanya sekedar kopi, Pak. Betul. Kita mendapatkan vibes-nya perjalanan dan juga keindahan alam yang kita jelajahi. Betul. Beda dari biasanya. Betul. Kalau biasanya pemandangan kota-kota atau jalan raya, ini kita sambil jalan sambil melihatin pemandangan di desa. Tapi Yang BTW, mungkin jarang. kita udah sempat ngomong juga sama teman kita, Mas Eko. Kita sih minta buat disuguhin, bukan disuguhin, minta diantar untuk ke tempat makanan yang khas di daerah Ikonik. Semarang. Ikonik di Semarang. Nah, Dan mungkin juga nanti tempat-tempat ikonik Semarang. betul. Nanti mungkin teman-teman juga penasaran apa aja, saksiin aja terus. Kita review lagi. Kita review lagi tempat-tempat wisata di sana. Tapi ingat, ini disclaimer juga, kita bukan sekedar trip, kita juga bekerja. Nice. Itu yang utama. Itu yang utama. Oke, salam satu ler. Salam satu rel. Satu rel. Oke, jadi kita udah sampai di stasiun Tawang, Semarang. Tadi kita juga udah kontak kawan kita, Mas Eko, buat jemput kita di stasiun Tawang. Kebetulan dia juga udah nyampe di stasiun Tawang. Mungkin sampainya di sini kita langsung ke mana nih, Pak? Kita makan dulu. Makan. Tempat makannya. Nah, siap. Dahar, Pak. Ya, Pak. Kita bakal dahar dulu, Pak. Makan dulu. Kita belum tahu mau makan apa. Nanti tadi sudah dikasih rekomendasi makanan. Kayak sego bancakan atau apa gitu. Oke. Sambil nunggu nanti. Sekarang kita siap-siap dulu buat turun. Oke. See you. Oke, kita udah sampai nih, udah siap-siap turun.
sampaikan terima kasih dulu Pak sama Pak Marto, kondektur kita yang udah membuat perjalanan kita selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak Marto. Terima kasih Pak Marto. Alhamdulillah. Oke, kita udah sampai nih, udah di stasiun Mawang. Kita mau kontak dulu Mas Eko. Tadi sih udah di parkiran Pak. Nah, cuman belum tahu parkirannya di mana. Pintu keluarnya sini kayaknya Pak, keluarnya Pak. Sini Bang, keluarnya Bang. Sip, kita ke pintu keluar dulu buat temuin Mas Eko. Pas jam 1. Jam 1 kita udah sampai di Semarang. Pajero kayaknya tadi mobilnya. Innova. Pajero Pak. Wah itu dia. Halo Mas Eko Via. Nah, kita udah ketemu Mas Eko Via. Diri lah. Sendiri Mas Eko? Diri. Aman kan laundry Babe? Aku lupa Babe. Nah ini dia Mas Eko Via yang punya channel YouTube juga tentang parenting, kebanyakan juga tentang review tempat-tempat wisata khususnya yang ada di Semarang. Jangan lupa nanti mampir juga ke channel YouTube-nya. Oke guys, kita mau lanjut dulu ya sambil cari makan. Udah sampai sama Mas Eko, alhamdulillah. Ini tanpa diduga, guys. Biasanya kan welcome drink ya kalau pas datang di mana gitu. Ini kita dapat apa Pak sebutannya? Welcome money Pak. Ini kejutan banget loh. Dikasih nih. Emang kemarin belum sempat ketemu pas Lebaran. Alhamdulillah dikasih THR. Makasih banyak Mas Eko. Kita mau makan kemana Mas Eko? Ke yang dekat sini. Tempatnya Heritage. Wih, Heritage. Simbah. Banget jam makan siang, pasti ramai. Jadi gimana Pak Sen? Makan di sini cocok? Cocok. Alhamdulillah cocok. Mantap. Udah lumayan banyak tadi. Nasi jeruk setengah. Setengah. Nasi putih setengah. Ayam bakar santan. Nah, Nih, tambah lumpia. Saya juga tadi habis garang asam, telur dadar, dan daun singkong. Ayam 2 tadi. Ayam bakar juga. Padahal nggak mau nyebut biar nggak kelihatan gimana gitu. Jadi yang spesial itu di sini ayam garang asam dan ayam gorengnya itu lokal Pak. Lokal ayam Semarang itu yang nggak kita temuin Pak. Ya kalau kita di lokalnya juga lokal Pak. Iya, makanya menjunjung tinggi kalau masak-masak itu agak lokal, budayanya juga
Tempatnya enak. Tempatnya kata Pak, vintage. Vintage, tempatnya vintage. Ayamnya enak, garang asamnya. Ini langsung dibantu pasangin aja. Ayamnya lokal, itu yang bikin jadi menarik sih. Kita rasanya khas banget. Kalau kainnya misalnya Nah, jadi ini lokasi tempat kita makan. Ini masih ada sepeda ontel nih. Konon katanya sih yang dipakai waktu zaman kemerdekaan nih, Pak. Itu juga Bonceng masih Soekarno. ada ya Soekarno. karena Terus masih ada kira-kira koleksi-koleksi kaset, Pak. Ini ada apa? Macica Mukhtar. Terus ada Caca Handika tuh, Pak. Enggak dong Pak, jangan. Maggie Z kayaknya tuh ada. misalnya di Tuh, Rinto Harahap juga masih ada. nggak kabur kan maksudnya dipasang gitu. Pokoknya rekomendasi ya, Pak. Kalau ke Semarang Pasang itu, makannya Pak. di sini. Sekalian. Bener ya? Distrik 22. Iya. Distrik 22. Nanti Tepatnya itu sore. Sego Bancakan. Ini ya, di tengah dikasih jalan. Agak ke kiri sedikit Distrik 21. Ah. Ya, sekian. Agak ke kanan Distrik 23. Kasih, Mbak. Terima kasih. Ayo, let's go. Oke, kita sekarang mau menuju ke tempat buat besok kita acara di TPI Mangkang ya, Pak. TPI kalau zaman dulu tuh terkenalnya sama ini, Pak. Dangdut atau API, Audisi Pelawak Indonesia. Kalau sekarang udah ke Mangkang. Pak dulu. Ronaldo Wati, benar banget. Nah, ini suasana kota lama Semarang. Oh. Betul, pas banget lagi gerimis. Koi. Yuk, Kemon. Kita menuju ke mobil dulu. Oke guys, jadi kita udah sampai di TPI Mangkang. Kita mau cek lokasi dulu, kesiapan buat acara besok. Oke, stay tune terus. Oke, jadi kita udah sampai di Pantai Mangunharjo, tempat yang akan kita lakukan kegiatan besok. Kegiatannya itu adalah penanaman pohon mangrove. Kebetulan besok adalah memperingati Hari Lingkungan Hidup. Jadi kita ingin menanam bibit pohon mangrove untuk mencegah terjadinya abrasi. Nah, ini lokasi penanaman kita besok. Di sini akan kita tanamkan, rencananya nanti tersebar sebanyak 20.000 bibit pohon mangrove. Mudah-mudahan kegiatan yang kita akan langsungkan besok berdampak positif bagi Indonesia, khususnya Kota Semarang ini. Maksudnya menyesuaikan posisi apa? Enggak, apanya tuh? Ya memang gitu, yang digembong juga gimana? Hah? Lebih bagus itu, mana